Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah kisah perjalanan Nabi Nuh alaihi salam di dalam kitab Badi'ul Alam fi Qisasin Nuh alaihi salam. Undang-undang bagi para penumpang perahu Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di dalam perahu itu, beliau membuat undang-undang melarang semua penumpang untuk berhubungan intim karena dikhawatirkan akan berkembang biak dan tempatnya akan menjadi sempit. Maka semua penumpang mematuhi undang-undang tersebut kecuali anjing. Anjing justru melakukan hubungan intim dengan betinanya. Kucing yang melihatnya pun melaporkan hal itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi anjing mengingkari perbuatannya itu dan bahkan mengulangi perbuatan terlarangnya itu sampai 2 atau 3 kali. Kemudian kucing pun melaporkannya kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas Nabi Nuh alaihissalam memanggil kedua anjing itu dengan aib. Mulai saat itulah terjadi permusuhan antara kucing dan anjing. Aib itu kemudian menimpa pada mereka setiap hendak melakukan hubungan intim. Kucing berujar, "Setiap aku berhubungan intim, aku berkeinginan agar tidak melihat anjing, dan anjing pun tidak melihatku." Diceritakan bahwa ketika kotoran-kotoran hewan sudah banyak berceceran di dalam perahu, maka para penumpang mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Peraslah ekor gajah." Ketika Nabi Nuh alaihissalam memeras ekor gajah tersebut, keluarlah babi jantan dan betina. Kemudian babi-babi itu memakan semua kotoran-kotoran yang tercecer. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tikus jantan dan betina dari bersinnya babi. Tikus-tikus itu beranak pinak dan terus menggerogoti kiri kanannya perahu. Melihat kejadian itu, para penumpang pun mengadu kembali. Akhirnya para kucing liar, musang, memangsa dan memakan tikus-tikus itu dengan cepat sampai musnah. Sejak itulah awal mula terjadinya permusuhan antara tikus dan kucing liar. Ramalan akan datangnya banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam. Diceritakan dari Ibnu Wasif Shah bahwa tidak ada raja Mesir yang lebih kaya dari Raja Suraid. Sesuatu yang menimpanya yaitu 300 tahun sebelum terjadi bencana Tofan. Dia bermimpi seolah-olah langit pindah ke bumi sehingga seperti lubang penggalian dan bintang-bintang berjatuhan. Sedangkan matahari dan rembulan dekat sekali dengan bumi. Ia juga melihat burung-burung putih menyambar manusia dan bertemu di antara 2 gunung, dan seolah-olah dunia menjadi hitam kelam dan gelap gulita. Semua manusia berkumpul di suatu gunung untuk menyelamatkan diri. Setelah bermimpi tersebut, dia terbangun dan merasa sangat ketakutan. Esok harinya Raja Suraid mengundang para dukun yang berjumlah 100 dukun laki-laki. Para dukun itu tidak mampu memutuskan suatu masalah terkecuali dengan melihat perbintangan terlebih dahulu. Akhirnya Raja Suraid pun menceritakan mimpinya itu, dan para dukun pun berkata, "Mimpimu adalah golongan langit, yang mana dengan mimpi ini semua alam dan penduduk bumi bisa hancur lebur." Lalu Raja berkata, "Ambillah kesimpulan dari bintang di atas sana." Tatkala para dukun melihat ke atas, lalu mereka berkata, "Saya melihat bulan pada zodiak Cancer dan itu telah mendekati ikan. Maka kehancuran yang timbul adalah perkara Tofan dan musibah ini adalah golongan air langit." Akhirnya Raja bertanya, "Apakah musibah ini juga menimpa negara ini?" Mereka pun menjawab, "Iya, musibah itu akan menimpa negara kita dan negara akan hancur dalam masa yang panjang." Raja bertanya lagi, "Lihatlah, apakah negara kita akan kembali ramai seperti semula?" "Negara ini akan kembali lebih bagus dari yang ada saat ini," jawab para dukun. Maka Raja Suraid memerintahkan untuk membangun kota dengan pondasi setinggi kotanya, lalu berkata,
kita menjadikan tempat ini sebagai kuburan kita, lalu pindahkan banyak barang-barang, baik harta benda, perhiasan, alat-alat perang, patung-patung indah dan wadah-wadah yang bagus yang terdiri dari barang tambang. Lalu tulis raja-raja serta ilmu-ilmu perbintangan yang isinya menceritakan suatu kejadian masa depan sampai tuntas, serta ceritakan raja-raja yang menguasai negara Islam maupun kafir. Para dukun itu juga memberi kabar bahwa bencana taufan ini tidak lama menimpa bumi, hanya selama 40 hari. Lalu dibangunlah kota itu dengan pengaturan udaranya dan memindahkan apa-apa yang sudah direncanakan. Raja Suraid berkata, jika kita selamat dari bencana taufan ini, maka kita akan kembali dan menemukan harta-harta yang kita miliki. Namun jika kita binasa, maka bangunan ini adalah sebagai kuburan jasad kita yang dapat menjaga dari kehancuran. Semua orang, baik para menteri, hakim, dan seluruh pejabat negara juga membuat sebuah bangunan untuk melindungi jasad mereka dari bencana taufan. Al-Mas'udi dalam kitab Muruj Az-Zahab mengatakan bahwa sesungguhnya di setiap satu bangunan ada 7 rumah, sebagaimana 7 bintang yang berjalan, dan di dalam rumah tersebut ada patung-patung yang terbuat dari emas yang disepuh dengan perhiasan indah. Di telinga-telinga patung itu ada mutiara sebesar telur ayam, dan di setiap bangunan juga terdapat peti yang terbuat dari marmer hijau yang digunakan untuk menyimpan mayat pemiliknya masing-masing, lengkap disertai lampiran nama, biografi, dan masa jabatannya. Di dalamnya juga ditulis, dalam bangunan ini adalah jalan tembus menuju kota Fayum dengan menempuh perjalanan 2 hari. Misteri bangunan kuno dalam sumur. Syekh Syihab Al-Hijazi pernah menceritakan, kami sebanyak 11 rombongan keluar dari Masjid Jami Al-Azhar dengan membawa keledai dan tali-tali panjang yang diletakkan di atasnya. Sesampai kami di sebuah kota besar, tempat tujuan, kami berdiri di atas sumur. Di situ ada seseorang pemberani dengan segera membuka bajunya. Lalu kami ikat perutnya dengan tali yang kami bawa tadi. Ia pun masuk ke dalam sumur dengan tali yang terikat. Setelah turun ke bawah, ternyata tali sudah habis, sedangkan dasar sumur belum terjangkau. Sehingga sorban-sorban yang kami pakai digunakan pula untuk menyambung tali tadi. Namun di tengah-tengah sumur, sambungan sorban dan tali itu tiba-tiba terputus, sehingga terjatuhlah sang pemberani ke dasar sumur. Kami tak lagi mendapati kabar mengenai orang yang di dalam sumur itu, sampai akhirnya kami beserta rombongan memutuskan untuk pulang dannya dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Lalu kami memasuki kota dengan menyamar sehingga tidak ada yang mengenal tentang kami. Di hari kemudian, seminggu setelah kehilangan, kami pergi menuju Masjid Jami'. Kami serta terkaget karena tiba-tiba kami bertemu dengan orang yang terjebak dalam sumur itu. Orang itu masuk menemui kami dengan kondisi yang sangat lemah. Sesampainya di depan pintu masjid, ia mendekati kami dan langsung terjatuh pingsan. Di saat ia tersadar dari pingsannya, kami memintanya untuk menceritakan kejadian yang telah menimpanya beberapa hari lalu dalam sumur. Laki-laki itu pun memulai ceritanya. Setelah aku benar-benar terjatuh ke dasar sumur, aku melihat ada sesosok makhluk halus yang menaikiku. Ia memberiku barang lunak. Kemudian kubakar barang itu dengan kayu bakar pada lilin. Kemudian aku berjalan dengan lilin itu. Kutemukan di dalamnya sesuatu yang banyak, kotoran, kelelawar, dan lainnya. Aku juga melihat jasad-jasad yang memiliki postur tubuh sangat besar dan tinggi. Semua jasad itu berdiri tegak menggunakan tongkat. Kudekati salah satu jasad itu, kusentuh dan kugerak-gerakkan. Seketika hancurlah jasad itu. Lalu ku ambil tongkat itu dari tangannya dan kubawa untuk berjalan.
Tiba-tiba aku tersentak kaget. Kulihat ada pintu dan juga sebuah teras. Aku terus berjalan menuju teras depan itu. Rasa takut dan gemetar semakin menggelayatiku. Di teras itu kutemukan banyak tulang belulang dan telah hancur serta tengkorak-tengkorak kepala yang besarnya sebesar semangka. Lantas ku teruskan berjalan penuh ketakutan. Tiba-tiba kulihat sosok makhluk berjalan di depanku. Tubuhku semakin gemetar tak karuan. Aku bergumam dalam hati, makhluk apakah itu? Kutoleh perlahan, ternyata seekor lenggarangan. Akhirnya aku berjalan mengikuti langkah hewan itu hingga keluar dari lubang dan kulihat ada seberkas sinar dunia. Rasa menggebu-gebu ingin segera keluar dari kegelapan ruangan semakin tak terbendung lagi. Tapi apalah dayaku, tak mampu melakukannya. Kemudian ku gali lubang itu dengan tongkat yang ada di tanganku. Menjadi longgarlah lubang itu sedikit demi sedikit, dan akhirnya aku bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu. Tatkala ku sadari bahwa aku telah berada di permukaan bumi, maka terjatuhlah aku sehingga membuatku tak sadarkan diri. Aku tak tahu ada di belahan bumi manakah aku. Tiba-tiba aku melihat sosok manusia di hadapanku dan ia berkata, "Berdirilah, wahai pemuda, karena rombonganmu telah pergi dan meninggalkanmu." Kutanyakan, "Di manakah aku?" Dijawab lalu, "Kamu sekarang berada di padang pasir kota Fayum." Akhirnya aku berdiri dan ikut dengan rombongan laki-laki tadi. Ternyata ketika aku keluar dari lubang tadi, aku menemukan emas yang sangat bagus yang menempel di tongkat yang kubawa. Dan setelah aku siuman, ternyata tongkat itu telah raib dari genggamanku. Begitupun dengan lubang yang aku lihat tadi, tiba-tiba turut lenyap dan raib dari hadapanku. Aku menjadi bingung. Tiba-tiba aku mendengar ada suara berseru, "Janganlah kau berharap tongkat itu bisa kembali lagi padamu." Lalu kuikutilah rombongan tersebut sehingga aku bisa masuk kembali ke kota ini. Abu Raihan Al-Bayroti dalam kitab Al-Atsar Al-Baqiyah min Qurun Al-Khaliyah mengatakan, sesungguhnya bangunan besar sebelah timur itu di dalamnya terdapat sebuah berhala yang terbuat dari marjan putih dan hitam, mempunyai dua mata yang terbuka dan bersinar mencorong. Berhala itu duduk di atas kursi yang terbuat dari emas dan tangannya membawa tongkat. Ketika ada salah satu orang yang mendekat, maka berhala itu akan mengeluarkan suara yang sangat keras, sehingga keluarlah orang yang mendekat tadi dan menjauh dari tempat itu. Tapi meskipun telah menjauh, suara berhala itu akan terus mengejar dan mengikuti orang itu sampai orang itu mati. Sedangkan bangunan yang berada di sebelah barat itu juga terdapat sebuah berhala yang terbuat dari batu sowan. Berhala itu juga duduk di atas kursi yang terbuat dari emas. Di kepalanya ada semacam ular yang melingkari lehernya. Ketika ada salah seseorang yang mendekat, maka ular itu akan melompat dan melilit pada leher orang yang tersebut sampai orangnya mati. Dan kemudian ular itu akan kembali pada tempatnya semula. Kemudian pada bangunan kecil yang dihias dengan batu sowan, di sana juga terdapat berhala yang membuat dari bukiti. Siapapun yang melihat berhala itu, maka berhala itu akan menyedot orang tersebut sehingga tidak bisa terlepas, dan matilah orang itu di sana. Bangunan kuno Raja Suraid. Imam Al-Mas'udi menceritakan kembali, ketika Raja Suraid telah selesai membangun kota tersebut, maka ia menguasakannya kepada segolongan arwah-arwah. Kemudian disembelihlah hewan-hewan kurban untuknya dengan tujuan menolak siapapun yang ingin merusak atau berbuat jahat dengan bangunan itu. Setelah itu, kota bagian timur dipasrahkan Raja Suraid kepada anak kecil tampan, putih kulitnya, telanjang dan bergigi besar dan tajam. Sedangkan kota bagian barat dipasrahkan kepada seorang wanita yang telanjang yang memperlihatkan kemaluannya. Wanita itu tertawa terbahak-bahak di hadapan manusia sehingga manusia tergoda untuk mendekati wanita tersebut. Setelah didekati, maka wanita tersebut menjatuhkan tubuhnya sehingga manusia tersebut kehilangan akalnya atau gila.
Adapun kota kecil yang berwarna-warni dijaga seorang yang tangannya selalu memegang dupa dan memakai pakaian pendeta serta selalu membakar dupa. Di kiri kanan bangunan itu dan segerombolan orang dari tanah Jibrah menjelaskan, sesungguhnya penduduk Jibrah seringkali melihat penjaga tersebut yang selalu berjalan mengelilingi kota itu di saat terik matahari dan di waktu terbenamnya matahari. Ketika mereka mendekatinya, maka penjaga itu menghilang, dan ketika mereka menjauh, maka ia menampakkan dirinya lagi dari kejauhan. Muhammad bin Abdul Karim menjelaskan bahwa di salah satu bangunan timur dan barat itu terdapat kuburan Akhi Daimun dan Hurmus. Keduanya adalah perwira dari bangsa Yunani. Kuburannya Akhi Daimun dibangun lebih dahulu daripada kuburannya Hurmus. Para penduduk Sab'iyah dari berbagai pelosoknya ramai-ramai berziarah ke sana dengan membawa harta yang banyak untuk menunaikan nazar mereka. Di belakang bangunan itu, jika dilihat dari wilayah barat, maka akan ditemukan 400 kota yang ramai tanpa desa. Kembali Imam Abu Al-Hasan Al-Mas'udi menjelaskan dalam kitabnya Murud Az-Zahab, setelah selesai membangun bangunan itu, maka Raja Suraid menghiasinya dengan sutra berwarna-warni dari atas sampai bawah, dan ia menjadikan tempat ini sebagai hari raya yang dihadiri oleh para pembesar dari kotanya. Di samping bangunan itu tertulis, ini adalah bangunan Suraid bin Syahluk. Ia membangunnya selama 60 tahun. Siapapun yang ingin menghancurkan bangunan itu, maka dibutuhkan waktu 600 tahun. Padahal umumnya merusak itu lebih mudah daripada membangunnya. Dan cerita ini adalah yang benar. Dikatakan bahwa tatkala Khalifah Al-Ma'mun membuka pintu pada bangunan yang besar itu, maka ditemukan sebongkah batu marjan berbentuk papan yang di dalamnya terdapat tulisan dari golesan pena kuno. Ini adalah bangunan Suraid.